Demi semangat efisiensi dan juga penghematan anggaran, belasan lembaga negara akan dihapuskan pemirsa. Pertanyaannya apakah dasar ini menjadi kuat pemirsa? Bahkan juga kita bertanya bagaimana dengan pegawai-pegawai yang berada di dalamnya. Ini akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Sudah tadi kembali kita nanti akan banyak berbincang dengan Bang Kodari dan juga sudah hadir di sini Bang Karding. Bang Karding, kalau misalnya Presiden sudah akhirnya kembali lagi merampingkan lembaga negara, sekiranya momen ini pas di masa sekarang dan pertimbangan cukup kuat tidak Bang Karding? Saya ini ikut Pak Jokowi udah 2 periode ini masa kampanye, dan dulu waktu pertama 2014 itu juga beliau sejak awal dalam pikiran beliau itu negara ini harus produktif, untuk produktif harus efisien, untuk efisien harus mengurangi banyak hal. Dulu dicontohkan misalnya birokrasi kita terlalu banyak menggunakan kertas, tapi zaman itu ya. Nah kalau sekarang kita lihat dalam posisi COVID seperti hari ini, memang saya kira salah satu solusinya kita harus bergerak cepat. Nah sebenarnya juga Presiden itu pada masa 2014 dan 2000 sampai 2017 kemarin itu sudah membubarkan sekitar 23 lembaga. Nah ini sekarang tersisa 98. Nah dari 98 ini ada 71 yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ini artinya apa? Ini harus ada persetujuan DPR RI atau mungkin Perpu. Lalu yang kedua adalah PP. PP saya kira no problem, ada 6 lembaga. Yang ketiga itu adalah Kepres atau Kepres, itu ada sekitar 21 lembaga. Nah, jadi ada 98 lembaga. Memang untuk kita bergerak cepat, lembaga-lembaga yang sudah tidak lagi terlalu fungsional, satu. Yang kedua sudah tidak lagi sesuai dengan zamannya. Lalu yang ketiga tidak berkinerja tinggi, maka menurut saya memang tidak boleh dipertahankan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah dikemanakan lembaga ini, orang-orang di dalam ini. Saya kira nanti bisa kita atur langsung. Oke. Ada jalan. Baik. Dan tidak semua lembaga dibubarkan, kan? Baik. Kemudian saya nanti akan juga berbincang dengan Bang Inas Nasrullah dan juga sudah tersambung di sini Pak Hidayat Nur Wahid. Mungkin saya ke Pak Hidayat dulu. Pak Hidayat, ini memang menjadi hak dari Presiden ketika memang atas dasar merampingkan birokrasi, pembubaran lembaga dilakukan. Tapi sekiranya menurut Bapak, kajian Bapak ini tepat tidak? Apa yang harus diperhatikan oleh Presiden supaya tidak melanggar peraturan? Bagaimana Pak Hidayat? Pertama, lembaga-lembaga negara itu memang adalah lembaga-lembaga negara yang mempunyai rujukan hukum. Jadi keberadaannya mestinya adalah legal. Hanya saja memang lembaga-lembaga negara itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang dibentuknya melalui Undang-Undang Dasar, seperti misalnya Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial. Ada yang dibentuknya melalui undang-undang, seperti misalnya PK maupun juga Badan Zakat maupun juga Badan Wakaf Indonesia. Tapi banyak juga yang dibentuknya, dan terutama ini adalah merupakan fenomena di era reformasi, dibentuknya melalui Perpres atau peraturan perundang-undangan. Inilah yang kemarin disebut oleh Pak Jokowi beliau akan membubarkan lembaga, dan juga beliau juga menyebutkan akan melakukan reshuffle kabinet, gitu ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang lembaga negara. Jadi kalau kemudian Presiden akan melakukan pembubaran lembaga negara, pastilah itu adalah lembaga negara yang pembentukannya bukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh undang-undang, karena beliau tidak mempunyai kewenangan penuh atau bahkan hak prerogatif melakukan perubahan terhadap lembaga negara semacam ini. Membubarkan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar berarti harus melakukan amandemen terdahulu. Kalau membubarkan yang kaitannya dengan undang-undang, yaitu harus melakukan perubahan terhadap undang-undangnya dulu, dan itu tidak sepenuhnya hak ada di prerogatif di Presiden. Yang haknya ada di Presiden adalah lembaga yang dibentuknya melalui peraturan pemerintah maupun juga peraturan Presiden. Yeah. Nah disinilah yang Presiden Jokowi pada periode sebelumnya sudah membubarkan 23 lembaga negara
dan sekarang beliau disampaikan akan membubarkan 18 lembaga negara. Tentu bila ini yang akan dilakukan, pastilah pertama memang haruslah basisnya adalah bukan sekedar like atau dislike, tapi basisnya mestinya adalah kajian yang mendasar terkait dengan keberadaan lembaga negara ini, apakah memang secara faktual memang sudah tidak diperlukan karena mungkin tugasnya sudah diselesaikan atau tidak diperlukan lagi. Nomor dua adalah kalau kemarin disebutkan dalam marah beliau adalah kaitannya dengan masalah kinerja dan efektivitas penyerapan anggaran dikaitkan dengan mengatasi COVID-19, maka itu pun juga harusnya dilakukan melalui sebuah kajian yang terbuka dan objektif ya, supaya tidak menghadirkan kontroversi baru, karena apapun lembaga negara itu pasti di dalamnya ada orang-orang, ada kinerja yang sudah berjalan. Tapi intinya saya mendukung bahwa harusnya memang ada evaluasi terhadap lembaga-lembaga negara ini, tetapi ada hal yang juga saya kira lembaga negara justru diperkuat oleh beliau sesuai dengan janji waktu beliau menjadi capres dahulu, yaitu KPK. Dalam janji kampanye beliau dahulu, beliau akan menguatkan lembaga negara yang bernama KPK, baik dari sisi anggarannya maupun juga dari sisi statusnya. Untuk itulah karenanya kami mendukung agar KPK ini diperkuat, anggarannya diperkuat, dan kemudian pun bahkan posisi hukumnya pun kami mengusulkan diperkuat, yaitu agar dia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tidak hanya dalam Undang-Undang saja, sehingga posisinya sebagai ad hoc, dimasukkanlah lembaga negara ini ke dalam Undang-Undang Dasar sehingga posisinya permanen, supaya kita mempunyai komitmen yang permanen untuk memberantas korupsi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau Bang Inas, bagaimana nih suaranya Bang Inas dengan keputusan Presiden yang sebentar lagi akan membubarkan belasan lembaga negara ini? Sekiranya tepatkah, momennya pas, memang perlu dilakukan, apa harus dipertimbangkan kelanjutannya seperti apa supaya tidak melanggar peraturan? Bagaimana Bang Inas? Jadi secara kuantitas ya, keberadaan lembaga negara yang begitu banyak, sangat banyak, itu perlu dipertanyakan efektivitas tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing lembaga negara. Karena jika tidak efektif, maka sama saja kita ini buang-buang uang, menghambur-hamburkan anggaran. Oleh karena itu sangat layak bila kita mengenal dahulu semua lembaga-lembaga negara yang ada, sehingga kita dapat menilai apakah peradaannya sudah dapat dirasakan manfaat dari masyarakat, atau malah mereka sama sekali nggak pernah ngantor, itu menjadi persoalan. Ya, jadi yang sama sekali masyarakat, sementara ini masyarakat banyak yang buta gitu ya. Banyak yang buta bagaimana cara pemerintah mengawasi lembaga-lembaga yang kurang lebih ada di luar kementerian. Di luar kementerian itu ada 130-an sampai 135 lembaga. Nah itu bagaimana cara mengontrolnya? Jangan-jangan malah kantornya malah kosong, melompong. Itu yang nanti menjadi pertanyaan oleh masyarakat. Bang, ini jangan-jangan kantor-kantor lembaga negara ini banyak yang kosong melompong. Bisa jadi sekilas. Dan bagaimana cara mengawasinya? Maka keberadaan lembaga yang sangat banyak itu cukup menguras keuangan rakyat yang sangat banyak tidak. Nah, selain kementerian yang ada, lembaga-lembaga seperti lembaga non-kementerian yang itu sendiri kelengkapannya negara juga berfungsi menjalankan roda pemerintahan sekalipun eksistensi tidak termasuk dalam Undang-Undang Dasar 45. Seharusnya lembaga-lembaga ini dikaji satu persatu lagi. Contohnya seperti lembaga kuasi negara atau state auxiliary motive ya. State auxiliary motive ini kan lembaga spesifik yang dibentuk untuk menangani masalah khusus, di mana pendiriannya merupakan reaksi atas ketidakmampuan lembaga yang ada. Atau ketidakmampuan kementerian yang ada. Kalau ini yang terjadi yang persoalannya, maka dibenahi kementeriannya. Jangan karena tidak mampu, lantas udah kasih ke lembaga. Kita bikin lembaga. Jangan seperti itu gitu loh. Oke. Nah ini juga menjadi catatan kritis juga, karena saya juga bertanya itu kepada Bang Kodari. Bang Kodari diapresiasi kalau memang alasannya adalah untuk penghematan anggaran, efisiensi, untuk membubarkan beberapa lembaga negara. Tapi kan Presiden Jokowi juga senang juga membentuk lembaga negara baru. Bahkan kritik, ini dibentuk lembaga baru sementara yang tidak optimal dari kementerian. Bang Kodari. Kalau saya sebetulnya bicara mengenai state auxiliary bodies ya, atau negara alat negara, badan negara sampiran atau badan negara bantuan, dari namanya saja sebetulnya kita sudah harus hati-hati sekali begitu. Jadi eksistensi sebuah badan negara sampiran atau badan negara bantuan itu harus didasarkan kepada aspek fungsinya.
Komisi Pemilihan Umum misalnya, memang dia harus independen dan tidak mungkin diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri misalnya seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru. Dia tidak independen. Tetapi saya baca misalnya dari KSP yang mengatakan atau menyebut ada badan atau Komisi Nasional Lanjut Usia. Kemudian ada juga Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. Nah, yang terakhir ini kan hemat saya harusnya bisa dijalankan oleh Kemenpora, begitu. Tidak ada kesulitannya. Nah, jadi saya tidak bicara mengenai efektivitas, tapi bicara mengenai fungsi. Kalau memang fungsinya itu faktual, tidak bisa dikerjakan oleh lembaga yang ada, maka dia tetap harus eksis. Cuman memang begini, fenomena State Auxiliary Bodies ini adalah fenomena euforia masa reformasi, begitu. Jadi selama era reformasi yang meledak itu sebetulnya bukan cuma media, bukan cuma partai politik, tetapi juga badan-badan atau lembaga-lembaga, begitu. Saking meledaknya jumlahnya sampai di atas 100 ya. Kalau tadi saya menghitung yang disampaikan oleh Bang Karding itu sebetulnya sebelum dibubarkan 23 oleh Pak Jokowi itu ada sekitar 121. Dibubarkan 23 tinggal 98, akan dikurangi 18 lagi, maka tinggal 80. Nah, 80 itu banyak. Nah, masalahnya kalau kita bicara fungsi, ini memang nggak bisa dipukul rata gitu, harus satu-satu. Jadi kajiannya harus jelas, ya, fungsinya harus jelas. Yang kedua, kalaupun bicara mengenai anggaran dalam kaitannya dengan COVID, memang harus dikasih lihat juga sebetulnya berapa anggaran yang bisa dihemat dengan dalam tanda kutip pembubaran lembaga yang ada, termasuk rencana-rencana kalau itu dilikuidasi nanti pegawainya kemana. Walaupun ya, saya sudah bisa melihat dan menduga sebetulnya awalnya badan-badan ini didirikan, itu personaliannya juga dipinjam dari macam-macam kementerian, terutama kementerian yang berkaitan langsung dengan badan tersebut. Misalnya kayak tadi badan akreditasi, itu pasti diambil banyak dari Kemenpora. Nah, kalau badan ini bubar, sebetulnya mereka bukan berarti dipecat, tetapi kembali kepada institusi aslinya atau institusi besarnya, begitu. Iya, ini menarik ya. Kalau memang harus diambil keputusan untuk melakukan perampingan dan badan atau juga lembaga yang harus dibubarkan, hitung-hitungannya harus jelas. Memang berapa yang harus dihemat, yang akan nanti bisa dihemat, atau jangan-jangan bahwa badan atau lembaga tersebut memang dari awal tidak ada anggarannya ya, Bang Kodari ya. Mungkin sesaat lagi nanti Bang Kodari akan menambahkan karena Bang Abalin juga akan menambahkan di malam hari ini usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.